Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Desi Rimawan dari kelompok 1 mata kuliah Hortikultura B. Jadi sekarang kami sedang berada di lokasi Kelambir 5 bersama teman-teman saya. Kami berada di lahan budidaya semangka. Ini teman saya. Kenalkan, saya Kartan Sincerpuan Siahaan dengan NIM 2003011113. Dan ini perkenalkan, nama saya Putra Alpistorus dengan NIM 2003011283. Perkenalkan, nama saya Zoring Alsontondang dengan NIM 2003021299. Oke, selanjutnya adalah teman kita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anikres Elizabeth Silalaki dengan NIM 2003011105. Selanjutnya ada perkenalkan, nama saya Dea Triwilinar Tamba dengan NIM 2003011117. Selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah hortikultura. Nah, jadi kami di sini adalah mahasiswa dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Pak. Ya. Nah, jadi tujuan kami ke sini untuk menanyakan kepada Bapak bagaimana teknik budidaya semangka, mulai dari persiapan lahan, pembibitan, pemupukan, hama penyakit, dan nanti panen hingga pasca panennya, Pak. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan budidayanya, Pak, boleh Bapak perkenalkan diri dulu, Pak? Bapak Suitno ya namanya, ya kan? Nama Suitno. Kalau dari luasan lahannya berapa gitu, Pak? 1,5 hektar. 1,5 hektar ya, Pak? Iya, untuk semangka aja. Nah, selanjutnya kita ini masuk ke bagian teknis dari budidayanya gitu, Pak. Jadi tahap awal dari budidaya semangka itu kan biasanya kan kita pengolahan lahan begitu ya, Pak? Iya. Nah, ini diolah tanahnya bagaimana gitu, Pak, awalnya? Ya, kita ini bersihkan ya kan, kita traktor ya kan, traktor. Macam ini traktor. Nanti baru kita traktor, ya baru kita masang inilah musa ini ya kan. Pasang musa sama ini ada selang di bawah ini. Ada selang ini. Untuk kita siram nanti. Terus nyiramnya pakai itu. Baru kita mau bikin pembibitan ya kan. Iya, Pak. Kita isi tanah itu ke dalam lomplas. Lomplas itu apa ya, Pak? Macam plastik ya, polybag kecil-kecil ya. Itu. Baru nanti kita udah diisi 1 minggu, baru kita masukkan bibit. 1 minggu masukkan bibit, baru kita nunggu sampai bibit itu, benih itu pecah lah ya kan, sampai umur 6 hari baru kita pindah ke lahan. Itulah. Kalau untuk masa pembibitannya, Pak, di beda lokasi atau tetap di sini, Pak? Di sini aja pembibitannya. Di sini aja juga. Kalau di masa pembibitan ada pemupukan atau tidak, Pak? Nggak ada. Oh, belum ya, Pak? Belum ada. Nah. Nanti kita pemupukan itu umur kita 6 hari itu kita udah tanam, baru kita mulai pemupukan. Nah, sebelum kita lanjut ke budidayanya lagi, Pak, Bapak ini nanamnya semangka jenis apa atau varietas apa begitu? Ini namanya non biji, ini non, yang nggak ada biji, yang berbiji. Yang biji itu. Semangka biasa. Itu yang belirik itu ya kan? Iya. Itu biji, ada bijinya itu. Kalau dari warnanya, Pak, ini yang warna merah atau kuning, Pak? Ini merah, sama itu pun merah juga. Yang kuning ada itu, sigul namanya, masa sigul kuning. Ada itu situ, ada itu pinggiran itu. Iya, Pak. Tadi kan sini kami sempat tanya ke tempat yang lain kan, Pak. Katanya sebelum pembibitan itu kayak benihnya itu dipotong-potongin gitu, Pak, pakai gunting kuku supaya ujung-ujung benih itu, supaya Pak, bisa pecah dia. Ya memang betul. Berarti tahap awalnya itu nanti dia dilakukan pemecahan benihnya dulu gitu ya, Pak. Iya. Baru direndam. Enggak direndam, masukkan aja terus ke lomplas itu tadi. Setelah itu polybag tadi itu. Itu masukkan langsung aja, enggak direndam lagi. Nah, untuk pemupukannya, Pak, setelah pindah ke lahan itu di umur berapa dan berapa kali dosisnya berapa begitu? Umur 6 hari kita dalam per hektarnya itu 3 kilo. Kita kan campur air itu. Kita cairkan 3 kilo. Umur 6 hari. Umur nanti 14 hari menjadi 12 kilo. 1 ember itu.
12 ke 15 kayak gitu. Sekitar 15 itu. 15. Nah, gitu. Jenis pupuknya ada banyak, bukan cuman menggunakan NPK Posca. Itu salah satu pupuk yang digunakan. Inilah pupuk NPK Posca yang sering digunakan para petani. Terus enggak cuman memakai pupuk ini, ada juga dicampur dengan pupuk yang lain. Nah, semisalnya kalau orang ini bilang pupuk cantik namanya. Nah, pupuk cantik itu dicampur. Kalau ini dibuat takarannya 2 kilo, pupuk cantiknya 1 kilo. Karena pupuk cantik itu terlalu banyak mengandung nitrogen, sama seperti hampir sama seperti pupuk urea. Nah, kalau untuk penanaman semangka lebih baik jangan menggunakan pupuk urea, karena kadar nitrogen dari pupuk urea itu terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kadar pupuk nitrogen dalam tanah, pohon semangkanya ini bisa keriting. Begitu juga apabila curah hujannya itu terlalu lebat, semangkanya bisa keriting. Seperti kejadian kami inilah semalam. Curah hujannya terlalu tinggi sehingga pH tanahnya naik. Sudah mencapai 3 hari di lahan, baru kita melakukan pemupukan. Nah, pemupukan pertama itu tidak boleh banyak pupuk. Kalau untuk lahan 1 hektar seperti ini, saya nanam ini sekitar 1 hektar. Untuk 1 hektar kita cuma butuh 3 kilo pupuk. Nah, untuk pemupukan pertama. Gunakan ember cat. Ini pupuk. Kita isi pupuknya sebanyak 3 kilo. Nah, terus kita cairkan pakai air. Nah, terus kami buat takaran. Untuk 1 ember cat yang lain, sesudah ini kami aduk 3 kilo. Nah, kami aduk 3 kilo pupuk. Ya. Kami ambil ember cat yang lain, kami ambil cuman secangkir ini. Nah, terus dari dalam sini kita isi air sampai penuh. Kemudian 1 gayung ini kita tuangkan per pokok. Nah, itu namanya pengecoran. Kalau untuk pemangkasan semangka itu ada sebagian petani yang memangkasnya, ada sebagian yang tidak memangkasnya. Jadi dari dipangkas sama tidak dipangkas lebih bagus yang mana, Pak? Dari pengalaman yang sudah dilakukan. Kalau yang pengalaman yang kami lakukan, ada yang kami lakukan sih nggak memangkas nggak terlalu banyak kita pangkas. Cuman kita pangkasnya semangka itu waktu umurnya sekitar 12 atau 15 hari. Dia baru tumbuh sekitar segini. Mungkin daunnya sekitar baru ada 7 lembar. Kita pangkas, sisakan 4 lembar. Potong semangkanya. Potong pucuknya. Macam begini lagi. Sudah umur 12 atau sampai 15 hari. Nah, dia mungkin ada daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekitar 7 atau 8 daun. Ini ketika umur 12 hari sampai 15 hari itu dilakukan pemangkasan. Nah, supaya dia punya cabang. Nah, dilakukan pemangkasannya, disisakan, ada petani yang menyisakan 4 daun, ada petani yang menyisakan 3 daun. Itu tergantung petaninya sendiri. Sudah kami potong 4 daun. Nah, kalau kami biarkan aja semuanya. Di sini nanti akan tumbuh tunas, cabang baru. Di sini juga akan keluar cabang baru. Keempat-empatnya akan keluar cabang baru. Ada sebagian petani nanti dia akan memangkas sekali lagi. Dipangkasnya cabang yang keempat. Nah, jadi yang dipiara oleh orang itu cuman 3 cabang. Otomatis orang itu memprioritaskan 3 buah per batang. Nah, seperti itu. Kalau misalnya bunga yang seperti ini, saya petik aja. Nah, ini bunga betina dari semangka yang non biji. Sedangkan ini
bunga jantan daripada semangka yang non biji. Dan dia ini tidak punya serbuk sari. Tidak punya serbuk sari. Oleh karena dia tak punya serbuk sari, maka buah semangka yang non biji nggak bisa berbuah sendiri. Nah, harus diambil serbuk sari dari semangka yang berbiji. Nah, di sini di bunga jantannya ada serbuk sari. Seandainya dipegang seperti ini, akan nampak kuning-kuning serbuk sarinya. Nah, diambil serbuk sarinya seperti ini. Ini kalau pagi-pagi dia ngembang, kebuka seperti ini. Nah, ini ada putih sari dari semangka non biji. Nah, maka ditempelkanlah serbuk sarinya kemari, baru dia bisa berbuah. Kalau seandainya tidak dikawinkan seperti ini, semangka yang non biji nggak bisa berbuah. Oke, selanjutnya Pak, untuk hama penyakit gitu Pak, biasanya yang sering menyerang itu apa dan cara mengatasinya bagaimana gitu? Yang rawan penyakit ini tadi, inilah lalat, tawon lalat ini. Nah, tawon buah itu. Gejala sakitnya bagaimana ya Pak? Waduh, ini ya Pak. Lalat buah itu menyerang. Ya. Cucuknya buahnya dibusuk. Nah, ini. Oh, buah jadi busuk. Kalau untuk penanganannya gitu Pak, itu diapain ya Pak? Semprot lah. Pakai apa Pak? Pakai pestisida itu, pakai apa itu, senewor itu, apa itu, tulu. Mereknya Pak, apa tahu Pak? Obatnya? Iya. Obatnya ada berbagai macam jenis. Ya kan? Cuman tergantung ini mau pakai yang apa. Biasanya Pak umumnya? Bespidor. Bespidor. Nah, itu aja yang banyak pakai Bespidor itu. Kalau untuk konsentrasinya gitu Pak, untuk berapa liter dibutuhkan berapa banyak gitu pestisida? Satu sendok itu satu tangki 14 liter. Berarti nah, satu sendok makan. Nah, cukup encer berarti ya Pak? Iya, okay. Nah, kemudian Pak, untuk masalah panen, umur panennya itu kira-kira berapa lama gitu? Umur panen 50-an hari. 50 panen. Kalau yang sekarang kita lihat ini Pak, ini kira-kira umur berapa ini Pak? Ini sekitar 50 hari ini. Berarti sebentar lagi panen. Nah, sebentar lagi panen. Pemanenan buah semangka ini semenjak dari penanaman ke dalam lahan, nah, nggak dihitung dari penyemaian bibit. Nah, dihitung harinya dari masuk bibit ke lahan. Nah, itu paling cepat ada yang manen 55 hari udah panen. Cuman yang cocoknya yang pasnya untuk memanen itu umur semangka sudah 60 hari semenjak penanaman, bukan semenjak pembibitan. Seperti ini cara menanda buah semangka yang sudah siap panen ataupun yang sudah matang. Nah, ini ada buah semangka, kemudian di sini akan ada tangannya. Nah, kalau seandainya ini tangannya ini sudah mengering, nah itu semangkanya sudah matang. Kalau tangannya ini sudah kering macam mana ya? Sudah kering macam ini. Nah, sudah kering macam ini. Nah, udah berarti semangkanya itu sudah merah dan sudah matang, siap panen. Kalau untuk luasan lahan Bapak segini Pak, kira-kira didapat panennya itu berapa begitu Pak? Ini seluruh ya kan? Iya. Nah, sekitar 30 dapat 30 ton. Wow. 30 ton Ya. ya? Ya kita tengok buahnya gini. Ini kalau 5 kilo aja satu biji ini enggak mana. Per hektarnya itu. Setelah itu kan Pak, ini dijual langsung ke konsumen atau melalui tengkulak begitu Pak? Tengkulak lah, agen kan ada masuk kemari, agen. Memang ada itu, yang masuk ada itu. Kira-kira pendapatannya dari berat segitu berapa begitu Pak? Nah, ini ya kita belum tahu harganya lagi kan. Ya itu kan tengok dari harga ya. Nah, Kilonya berapa? per kilonya. Kalau masalah harga untuk per kilonya itu tergantung harga pasaran. Kalau misalnya seandainya pasarannya kayak sekarang ini, pasarannya per kilonya Rp2.000. Jadi otomatis kami yang menanam di sini 1,5 hektar paling balik modal. Untungnya ya nggak ada. Harga semangka tertinggi biasanya kisaran berapa? Kalau harga semangka tertinggi biasanya
Ada sampai 5.500 ya? 5.500, 53 itulah 53 aja lah rata-rata macam semalam panen Nah, ya. selama ini Bapak di sini ada nggak masalah yang dihadapi gitu Pak? Atau butuh misalnya bimbingan dari tenaga ahli begitu Pak? Atau pernah ada datang orang mengajari gitu? Ada juga yang datang, ada dari mahasiswa juga. Kalau untuk kekurangannya Pak, atau ada yang ingin disampaikan untuk pemerintah, ada yang kurang begitu Pak? Kan akses jalan. Itu harga pupuk sekarang. Itu kan terlalu tinggi sekarang ya kan. Pupuk. Sekarang jadi 800, 100% dia naik. Ya. Jadi terima kasih Pak atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Semoga lah hasilnya ini baik begitu Pak. Ya, amin, dapat harga amin. yang tertinggi Ya, begitu Pak. amin, amin. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Siapa? Ya, sama-sama. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.